Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iringi salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, dalam suatu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 hal utama dalam ajaran agama Islam. Pada saat beliau suatu hari berdiskusi dengan Mu'az bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Mu'az bin Jabal tentang 3 hal ini. Yang pertama sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-Islam. Jadi pondasi dari segala sesuatu dalam kehidupan manusia adalah Islam. Dalam makna semua amal baik yang kita lakukan, jika kita tidak mengakui kebenaran ajaran Islam, tidak mau bersyahadat jika Tuhan itu esa, dan tidak mau mengakui ataupun bersyahadat jika Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, maka semua amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak diterima atau tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Rasulullah juga mengatakan wa umuduhu as-shalah. Tiang dari amal perbuatan atau aktivitas kebaikan yang kita lakukan adalah sholat. Tanpa sholat maka semua amal yang lain menjadi tidak ada gunanya. Berikutnya Rasulullah juga memberitahu kepada Mu'az bin Jabal wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari semua amalan itu adalah jihad. Jadi zirwatu sanami itu punggung yang ada di puncak onta. Jadi onta itu ada punggung atau enuknya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan zirwatu sanami. Jadi puncak dari semua amalan itu adalah al-jihad. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap orang yang meninggal dunia atau mati dalam membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad fisabilillah. Sampai-sampai seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man sa'ala syahadatan bisidqin balaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Jadi barang siapa saja yang mati syahid atau minta untuk mati syahid, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia maqam atau kedudukan syuhada, orang yang mati syahid fisabilillah, wa in mata ala firasyih, meskipun nanti takdir menentukan sebaliknya, orang ini harus mati di atas tempat tidurnya, tapi setidaknya keinginan dia yang menggebu-gebu untuk mati syahid itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memberikan dia maqam atau kedudukan sebagai seorang syuhada. Nah, itu pula kemudian yang menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim tidak hanya membatasi orang syahid fisabilillah itu dalam membela ajaran agama Allah semata, seperti para sahabat yang mati syahid
dalam pertempuran menegakkan ajaran agama Allah menghadapi orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Atau mungkin juga seperti pahlawan-pahlawan kita, pahlawan kita ada Teguh Umar, ada Cuk Nyadin dan seterusnya, yang mereka sangat kekeh berjuang fisabilillah untuk membela tanah air dan membela ajaran agama Islam dari jajahan para penjajah Belanda pada saat itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan melebarkan makna syahid ini menjadi beberapa hal. Rasulullah menyebutnya dalam sebuah hadis, asyuhada'u khamsun. Syuhada itu ada 5. Yang pertama disebut oleh Nabi al-mat'un, orang yang kena penyakit taun. Mungkin kalau dalam istilah kita di zaman sekarang, orang yang terkena virus, orang yang mati karena wabah penyakit, itu juga diberikan nilai atau pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mabtun, orang yang meninggal dunia karena ada gangguan di perutnya, ada sakit atau mengalami sakit perut. Jika ada orang yang seperti itu, termasuk wanita yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan ataupun hamil, itu diberikan nilai pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-ghariq, orang yang tenggelam. Termasuk dalam contoh ini adalah para syuhada, tentara-tentara nasional kita yang kemarin baru-baru ini tenggelam dalam peristiwa Nanggala di Laut Bali. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan sahibul hadmi, orang yang tertimpa bangunan, orang yang tertimpa bahan bangunan, ataupun orang yang terbakar dan meninggal dalam keadaan itu juga diberikan pahala syahid oleh Allah. Dan yang terakhir tentu wasyuhada'u fisabilillah, orang yang bertempur di jalan Allah dan kemudian orang ini menemui ajalnya di dalam pertempuran tersebut juga dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai syahid. Maka jika Rasulullah telah menyebut 5 kategori orang ini termasuk orang yang syahid fisabilillah, seharusnya sikap yang kita tunjukkan terhadap orang ini adalah sikap apresiasi, sikap penghormatan, sikap yang menunjukkan rasa respect, rasa hormat kepada orang yang telah dinilai cukup baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri, Rasulullah sendiri menamakan mereka sebagai syuhada. Namun sikap yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kita, misalnya ketika ada beberapa prajurit angkatan laut tenggelam meninggal dunia, tapi tidak menunjukkan sikap hormat, bahkan justru mengolok-ngolok. Tanpa orang mati syahid pun, orang yang mati biasa, orang mati tidak mati syahid, itu kita dilarang untuk mengolok-ngolok, dilarang untuk melecehkan mereka. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ketika mayat ditandu keluar dari rumahnya, itu ada kesunahan untuk mayat itu ditalkinkan. Salah satu yang harus ditanyakan kepada pelayat, apakah mayat ini adalah orang baik? Pada saat itu meskipun mayat ini kita tahu orang yang tidak baik, pengedar narkoba, germo, pelacur, PSK, atau juga orang yang bekerja di dunia hitam, tapi kata Imam Syafi'i pada saat itu kita wajib mengatakan ini adalah orang baik. Kita tidak boleh mengatakan sebaliknya, meskipun kita tahu orang ini orang yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri berdoa dalam sebuah doanya, Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair wa ja'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagai sarana bagi kami untuk terus berbuat baik, dan kematian sebagai tempat bagi kami untuk beristirahat dari melakukan perbuatan jahat. Jadi kehidupan bagi seorang muslim baik, kenapa? Dia pasti punya momentum, peluang untuk menambah kebaikan. Namun kematian bagi seorang penjahat juga baik, karena dengan kematian itu dia terhenti dari melakukan kejahatan. Maka pada saat ditanya apakah ini mayat adalah orang baik, kita wajib menjawab orang baik. Apalagi ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, tenggelam di lautan. Kaum muslimin sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, mengupat, memaki, mengatakan orang lain, ghibah, memprovokasi orang lain, termasuk akhlakul mazmum, akhlak-akhlak yang tercela yang dilarang oleh Islam. Maka Rasulullah dalam suatu hadis bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab sesuai dengan pemahaman mereka, al-muflisu fina ma la dinar lahu wa la dirham. Ya, orang bangkrut di tengah kami orang yang tidak punya dinar,
orang yang tidak memiliki dirham. Tapi kata Rasulullah bukan itu yang dimaksud dengan muflis. Kata Nabi, orang muflis ma ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin qad syatama hadza wa ghadaba hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di tengah umatku adalah orang yang rajin sholat, ibadah, zakat, puasa dan seterusnya, tapi juga rajin ngupat, rajin ngomongin orang, rajin menfitnah, rajin memprovokasi dan seterusnya. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi amal tabungan bagi kita dan kita terhindar dari hal-hal yang dicela dalam agama kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.